gua ketinggalan. Lu yang setiap hari nempel aja ketinggalan. Lu jangan ketinggalan kayak si Ridwan Kamil dong, nggak mau ketinggalan dengan ini apa yang dibuat oleh Anies. Emang kenapa Anies? Wah, Anies sekarang lagi dipuji. Jarang-jarang. Jarang-jarang kan? Tumben. Yang memuji. Yang muji namanya Said Akil. Said Iqbal. Said Iqbal, Agil mau ketua PBNU. Iya, ini lain. Ini Said Iqbal. Oh, bekas caleg PKS itu dulu. Iya, ya masih berbau-bau PKS. Penjar. Ini kadang-kadang bisa ngatain apa? Banci lah apa? Siapa dikatain banci? Anies. Dikatain sama? Oleh orang yang mungkin satu haluan sama si Said Iqbal gitu ya. Karena memutuskan apa? UMP itu hanya 30 ribuan berapa kemarin itu naiknya. Ya wajar lah, lo lagi kondisi pandemi gini. Masih untuk naik? Iya, perusahaan lagi belum stabil, ya kan? Masih untung misalnya nggak ada PHK, naik sedikit, ya wajar untuk survive bertahan. Dulu lah, melewati pandemi, ya iya, kan? terus dipujinya kenapa? Dipujinya mungkin karena tadinya Anies itu membuat SK gubernur ya. SK gubernur untuk kenaikan UMR. UMR. Tiba-tiba dianulir sendiri, dirubah. Oh, SK-nya dianulir. Dirubah sendiri. Dirubah jadi berubah. Naik kok. Naiknya lebih tinggi. Sekarang cukup untuk beli nasi 4 kotak. 200 ribuan lebih naiknya loh. 5%-an tuh ya? Iya, 5%-an loh. Lumayan kan? Senang. Saya tiba, seneng banget sekarang. Wah, gubernur pemberani. Oh, nah terus itu hubungannya sama RK apa? Melihat, loh ini kan juga punya syahwat politik kan. Pengen namanya tuh harum, pengen dipuji juga oleh yang lain. Siapa namanya? Ridwan Kamil juga ikut naikin. 5%. Oh, ngubah juga? Nggak ngubah dia. Dia kan wait and see. Dia belum keluarin belum keluarin SK gubernur. Ya, wait and see. Begitu lihat Anies 5%, gua 5% juga. Ini kayak tawar-tawaran. Iya, namanya juga. Syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya? Jadi yang naik 5% itu nggak seluruh pekerja, nggak seluruh buruh. Yang sudah lebih dari setahun. Oh, kalau Anies semuanya? Anies semuanya, kan nggak ngerti dia. Undang-undangnya, peraturan pemerintahnya kan kalau di bawah setahun itu ya 1 sampai maksimal ya 2% kurang lah. Kalau gue sebagai pengusaha ya bro, katakanlah naik 1%, 5%, itu mungkin ya kadang-kadang memang berat ya. Dalam kondisi kayak gini, gubernurnya main-main politik kayak gini, kan ini kan demi menguntungkan suara buruh, mendapatkan suara buruh, atensi dia sembarangin aja naikin. Nanti kan pada bangkrut perusahaan. Oh iya. Kenapa? Apa tadi? Perusahaan pada bangkrut? Itu kali kok penyebabnya. Kenapa? Ini berapa tahun terakhir ini terjadi eksodus. Maksud lo? Perusahaan-perusahaan itu pada geser kok. Tadinya di Jawa Barat, pada geser ke Jawa Tengah. Pengusaha kan nggak pengen hidup sebentar, dia pengen perusahaannya lebih panjang, lebih lama, iya. Cari yang mungkin apa lu bilang tadi, kepastian. Kepastian. Kalau misalnya gini, lu udah ada keputusan, terus dianulir, diubah, itu kan namanya nggak bener. Pengusaha kan merasa ini mikir-mikirnya, wah ini gimana sih? Besok kalau diubah lagi, kan kalau dia bisa ngubah-ngubah sembarangan kan repot pengusaha. Bahaya dong kalau karena kepastiannya jadi tidak pasti. Ini kan nah itu dia. Loh, Anies itu orangnya pasti terhadap ketidakpastian. Asik ya? Agak tinggi bahasanya. Iya. Anies adalah pasti dalam ketidakpastian. Pokoknya semua susah diprediksi. Unpredictable. Iya. Jadi gue sih ngelihatnya ya, seolah-olah yang melulu dipikirin tuh bagaimana meraih suara politik. Jadi kebijakannya itu melulu suara politik. Soal pengusaha bangkrut. Jadi tidak ada jernih pro rakyat itu nggak ada ya? Iya, soal pengusaha bangkrut dia nggak masalah. Itu urusan lu mau bangkrut mau nggak. Bodoh amat. Yang penting dia dapat seolah-olah suara buruh kan. Soal dia tuh dewa. Superhero. Wih, dengan Anies gaji buruh meningkat. Bravo. Perusahaan bangkrut. Dulu. Nah, buktinya apa? Di Jakarta pengangguran salah satu provinsi dengan pengangguran tertinggi. Yang lu bilang kemarin hampir 10% itu. Nah iya, jadi kalau ada anak nongkrong 100 orang, 10 orangnya itu jobless. Jobless? Main game online aja nggak?
Nggak punya duit. Lu tahu kan teman kita Bagus? Aha. Itu kan kalau nggak lagi kerja dia main game online. Jadi Jadi dia nggak sempet kalau nganggur. nggak main game online tidur ileran. Ini artinya di DKI ini, wah ngeri dong bro. Oh Segitu iya, banyak yang 10% nganggur. loh. Jadi seolah-olah mementingkan suara buruh, padahal kebijakannya membunuh Ini buruh-buruhnya yang akhirnya kena PHK. Kan pasti pengurangan dong. racun itu bro berarti. Nah itu dia bro. Kesannya, wih. Pikirannya nggak panjang. Iya, jadi kesannya pengusaha ini diabaikan ya ininya. Jadi, buruh, gua teman buruh, bukan teman pengusaha. Oh, Gue teman iya. buruh, bukan teman pengusaha. Iya. Ketika itu terjadi, ya nggak apa-apa menemani buruh pun sah-sah saja. Tapi ketika kemudian, buat apa jadi buruh kalau perusahaannya Nah, Bangkrut. kalau perusahaannya nggak ada, pindah? iya, masa lo buruh perusahaannya nggak ada? Oh iya, dia buruin apa? Dia mau kerja di mana? Di Jawa Barat, Ah, 150 perusahaan geser, bro. Ke? Bareng-bareng nih, Oh. ding, pindah nih. Perusahaan nih, Ke? pabrik-pabrik pindah ke Jawa Tengah. ke Jawa Tengah? Kenapa Jawa Tengah yang dipilih? Lah ya mungkin peraturannya lebih pasti. Nggak takut dia nanti bahasa pengantarnya ngapak. Kayak Simpedes. Iya, Iya. mungkin peraturannya lebih pasti. Oh, Iya, tadi yang lu bilang tadi. Gini, kan lo kan pengusaha kan yang paling penting tuh merencanakan. Kalau lo merencanakan dengan peraturan kayak Forecasting. gini, forecasting. Perencanaannya kayak gini, nanti gua akan jual harga produk Sekian. dengan harga sekian, nanti begini. Itu kan perencanaan. Kalau peraturannya nggak pasti, berubah-berubah, lo gimana mau merencanakan? Oh, nanti kita kira-kira untung sekian Iya, rupiah. tapi tiba-tiba Terus berubah peraturannya. Rugi. Berubah lagi. Kacau. Ngambek pengusaha. Nah, iya Udahlah. udahlah gue cari tempat yang pasti-pasti aja. Oh, makanya dia geser ke Jawa Tengah. Geser ke Jawa Tengah. Buruhnya kan juga lebih happy kan? Di Jawa Tengah, akhirnya banyak orang dapat kerja. Kompetisi terjadi. Kompetisi terjadi, Iya. banyak orang dapat kerja. Iya. Kalaupun UMR-nya rendah, karena peluang kerja banyak, kan Kan ada lama-lama bonus insentif. insentif. Dan lama-lama pengusaha kan cari buruh. Kalau buruhnya kan karena yang nawarin pekerjaan banyak, Heeh. buruh, nih UMR, nggak mau gue yang tinggian dikit. Oh. Di sini ada Rampung. iya. Sini. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya naik upah buruh. Itu kalau pemimpin yang paham namanya perencanaan. Ini enggak ditetapin UMR tinggi-tinggi, perusahaannya bangkrut. Perusahaannya Boro-boro mau buruh mau ngelamar masuk diterima. Oh, yang Iya. ada jadi keluarin. Yang ada aja pada. Ini namanya lalu kemudian di apa namanya? Di grooming. Di grooming. Isu ini kemudian Iya. di make up sedemikian rupa. Anies efek. Oh iya, makanya dari Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah karena RK ikut-ikutan Anies efek. Kena Anies efek. Ini ini pandemi pada perusahaan, bro. Kenapa? Virusnya namanya Anies efek ya, bro. Iya kan? Iya. Di Banten, bro. Kenapa? Waduh, kan Kenapa? gua mantan Apa? warga Banten. Lu Lurah Banten? Bukan. Ah. Gua kemarin habis main di namanya Tak-Takan, itu daerah di Serang. Tak-takan itu tuh yang buat yang piring tuh buat cangkir. Bukan. Itu Tak-takan. Itu Tak-Takan. Ini Tak-Takan. Oh, ngetek. Bukan. di Twitter. Susah ya jelasin ke lu ya. Gua kemarin ketemu Aha. sama anak-anak kreatif sekota Serang, Banten lah, aktivis. Oke. Gue mau dengerin mereka cerita. Yang diceritain ini, bro. Gubernur Banten katanya gitu. Sok tahu Kenapa? kasar ke buruh katanya gitu kan. Keburu kasar. Keburu kasar. Kayak Gubernur Sumut. Kasar juga ya. Kasar juga. Oh, lu ngomongin Pak Edi. Edi. Iya. Wah, itu masih mending. Kenapa? Kasar, tapi orangnya kelihatan. Eh. Gubernur Banten kan kasar, tapi orangnya nggak tahu kemana. Jadi di Banten itu, bro, buruh demo ke kantor gubernur. Buat? Mau kan dia bilang gini, Pak Gubernur lihat itu di Jakarta, 5% Pak, atau kok mahal ini di Banten. Minta naik UMR Minta juga naik. 5%. Anies efek. Oh, kata-kata Gubernur Banten. Boleh, 5%. Tapi banyak yang pindah nanti. Lo pada nganggur. Nah, marah Buruhnya buruhnya masuk ke? menguasai kantor gubernur. Oh. Wah, duduk-duduk. Ini penguasaan terhadap kantor pemerintah. Kita nggak peduli gubernur nggak bisa kerja atau apa, tapi bahwa presiden itu menjadi
kurang baik kan teman-teman buruh ke sana. Lagi Anies kenapa tanggung naikin 5%? Coba 150% biar pada bangkrut kalian. Iya kan itu kan asumsi ya. Asumsi kan gini. Persepsi Persepsi yang penting, wih gila, gaji Jakarta, buruh Jakarta minimal 12 juta Wah, itu sebulan. Kan keren disebutnya keren. Kan keren, buru-buru pada seneng, yang penting asumsi. Soal dia nggak dapat kerjaan. Nah, itu kan urusan dia. Kan lapar-lapar dia. Jadi karena ini persepsi ya, maksudnya kan Anies tidak menggunakan, patokannya kan bukan peraturan pemerintah, tapi persepsi dia sendiri. Persepsi dia sendiri. Spend-nya sebagai seorang pekerja tuh sekian-sekian ya, dia kan dia suka jago lah kalau soal itu ya. Udahlah, main bener. Atau naikkan 200%. Iya, itu keren banget, kan misalnya gini, Jakarta gaji buruhnya 50 juta minimal. Minimal itu. Bagus itu. Ya kan pada pengusaha Jakarta pada pindah semua. Iya, dan Jakarta pengangguran, demo-demo aja kerjanya. Dan buruh berbondong-bondong ke sini. Kerjaan berbondong-bondong ke Jawa Tengah tapi. Iya sekalian lah bro, kan nggak peduli juga. Anies mana peduli sih sama ekonomi. Dan dia nggak ngerti juga sebenarnya kan. Iya. Kan bahasanya enak. Bahasanya enak. Buruh di Jakarta gaji 50 juta. Waduh, Anies banget bro. Udah keren kan. Udah itu semua buruh nyoblos Anies. Oh iya. Iya kan. Persis di sini. Kalau ada buruhnya buruh gaji 50 juta. Wah itu. Perusahaan pada tutup. Semua jadi tukang cendol. Iya. Pendapatannya UMR juga. Oh iya. Malah lebih bawahnya. Pendapatnya 2 juta sebulan. Malah lebih di bawahnya. Nah iya, tapi kan yang buruh seneng. Oh ya, karena sudah pernah 50 juta. Sudah pernah 50 juta. Minimal baru berita ya. Ya. Tapi kan enak. Iya, kan enak. Mereka tinggal jalan-jalan Anisan ya nanti kan. Anies sudah nggak jadi gubernur kerja. Yang penting bagi buruh-buruh yang kayak begitu berpikirnya, nggak penting dia dapat kerja real. Yang penting angkanya tinggi buat menghayal. Oh iya. Iya. Jadi memang Anies itu paling pas kalau jadi konsumsi penghayal ya. Penghayal gitu. Penghayal, senang sama Anies. Iya makanya. Wah itu luar biasa. RK keseret-seret juga kayaknya nih dengan Anies. Dia RK mungkin gini ya, 150 pabrik pindah dari Jabar ke Jateng kurang. 100 perusahaan sepatu pindah dari Jabar ke Jateng kurang. Dia kepingin 6.000 perusahaan dari Jabar pindah ke Jateng. Kan lega. Kan iya, Jabar kan jadi nggak punya buruh, nggak ada demo, nggak ada perusahaan. Dan di KTP tidak ada yang pekerjaannya buruh. Nah, kurang bangga apa? Iya, jadi ketika pekerjaan direksi. Oh iya, gitu loh. Walaupun nggak ada perusahaan. Semuanya wira swasta, gitu loh. Iya kan? Kang cendol, kan semir, ya kan? Dan peluang demo kan banyak ya. Jadi kan, iya demo UMR tapi. Lalu kemudian Jawa Tengah jadi banyak perusahaan, kota. Ya, terus kemudian ketika buruh mau ngelamar, perusahaan yang terima banyak, akhirnya satu di sini UMR, wah nggak mau gue di situ aja lebih tinggi. Lebih tinggi. Sini lebih tinggi lagi akhirnya dengan sendirinya gaji buruh naik. Terjadi. Nggak perlu direkayasa politik. Oh gitu. Iya. Urusan buruh tuh buruh, kesejahteraan. Iya. Dan realita operasional sebenarnya kan. Pabrik tetap atau perusahaan tetap bisa beroperasional dengan keuntungan sewajarnya. Buruh juga tidak terlalu dirugikan. Iya, kalau lo bayangin ya. Pemerintah tuh sudah buat PP itu karena itu. Karena itu kan tetap saja yang dipikirin, lo mau gaji berapapun buruh, kalau pengusahanya nggak sanggup ngegaji, buat apa? Buat apa lo gaji dari mana? Kayak misalnya gua ngelamar jadi supir gitu kan. Iya. Supir pengusaha gitu. Pak, ngelamar jadi supir. Oh boleh. Mohon maaf ya, gaji di sini cuman 5 juta sebulan misalnya gitu. Nyupir dari hari sekian, jam sekian. Waduh, Pak. Saya tuh berharap di sini gajinya 15 juta. Atau minimal 25 juta lah gitu. Iya, terus? Itu adalah harga gaji seorang supir profesional sekelas saya. Oke. Pasti Bapaknya bilang, "Oh, begitu. Silakan." Saya setuju dengan gaji itu, cuman nggak di sini. Iya, silakan tempat lain. Cari tempat lain. Begitu lagi. Terus pulang ke tempat bininya. Gaji gua minimal 15 juta. Cuma nggak ada perusahaan. Cuma nggak dapat kerjaan. Iya gitu. Ngimpi, bro. Itu berarti kan ngimpi. Anies ngajarin ngimpi. Anies efek itu adalah mimpi. Halu. Iya kan? Iya. Memaksakan seolah-olah brandingnya tuh Anies mendorong buruh sejahtera. Nah, itu sama kayak rumah DP 0%. Halu. Nah, lo gini, kan
penduduk Jakarta nggak punya rumah. Ya. Nih kita siapin rumah dengan DP 0%. Wih. Ya kan? Dimiliki, bukan Manis. disewa kayak Ahok. Manis. Manis dong. Oh. Tapi syaratnya Heeh. minimal penghasilan 7 juta atau 14 juta. Oh. Ya. Pahit. 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 Dulu waktu zaman Pak Ahok, ini kita siapin. Boleh sewa. Sewanya 180.000. Lo 180.000 sebulan. Waduh. Itu rokok cuma 6 bungkus, Bro. Iya. Sebulan segitu. Sebulan. Sudah tinggal di tempat terhormat. Nah, Dapat perabotan waktu dapat perabotan, dapat apa. Jadi lo nggak perlu mikirin, oke gue belum punya duit buat punya rumah, tapi gue ada tempat tinggal yang harga murah. Oh. Sekarang warga Jakarta, Solusi yang tadi itu. solusi. Yang ini? Mimpi. Halu. Iya, tetap aja tinggal di bantaran kali. Iya kan? Jadinya tetap aja di gembel. Itu banjir. Tenang, banjir paling lama 6 jam surut. Terus. Wah, yang biasa kebanjiran kan? Iya. Waduh, terima kasih Mantap. Pak Anies. 6 hari nggak surut. Halu. Nah itu dia, problem Jakarta. Seneng amat punya gubernur halu.